angka normal yang ditunjukkan oleh WHO 2010 itu adalah lower threshold limit. Artinya nilai normal minimal yang dituntut untuk bisa menghamili seorang pasangan, seorang wanita. Dan ini hanya 5% probabilitas untuk bisa menghamili. Sementara 50%-nya itu dituntut lebih tinggi lagi, di mana untuk 50%-nya itu total spermatozoa diminta adalah 255 juta, bukan 40 juta, konsentrasi meningkat, motilitas 60%, kemudian bentuk normalnya 15%, bukan 4%. Sehingga kalau Anda ingin mengelola pasien infertilitas pada pria, kita harus mendekati minimal 50% persental probabilitas kehamilan, bukan 5% sesuai dengan WHO 2010. Nah, ini saya coba ulang lagi di sini adalah bahwa taksiran yang didapatkan untuk kehamilan persentalnya selanjutnya yang kita harapkan adalah 50%, di mana jumlahnya meningkat dari 40 juta menjadi 255 juta, kemudian pergerakan total 40% menjadi 61%, dan bentuk normal 4% menjadi 15%. Bagaimana dengan 95%? Nah, berdasarkan Cooper, nilai 95% kehamilan itu absolutely impossible, ya. Jadi sangat kecil. Jadi ini yang kita kejar. Minimal angka ini yang kita kejar, bukan angka yang ada di rujukan laboratorium. Nah, itulah sebabnya kenapa banyak sekali, dok saya normospermi, normal semua, tapi kok belum hamil? Karena nilai normal dari WHO ini ternyata hanya memiliki 5% kemungkinan kehamilan. Nah, sekarang penyebab paradigmanya apa aja sih? Kita bagi bagian besar, yaitu pretestikuler, artinya kejadian-kejadian disebabkan di atas testikuler, kemudian testikuler sendiri, dan post-testikuler. Untuk pretestikuler itu misalnya varikosil. Varikosil itu apa sih? Pelebaran pembuluh darah testis yang menuju ke testis. Varikosil adalah varises, tetapi terjadi di plexus pantiliformis yang memperdarahi testis. Dan kita tahu testis adalah pabrik pembentukan sperma. Nah, kemudian yang pretestikuler lagi apa? Kelainan-kelainan endokrin, misalnya pada pasien-pasien kelainan endokrin, kelainan kromosom, contohnya pada pasien-pasien kelainan pada hipotalamus, kelainan pada pasien Klinefelter, Kallmann syndrome. Nah, ini pretestikuler. Nah, kemudian pada testikuler sendiri, kalau pada testikuler tentu kerusakan pabrik, yaitu non-obstructive azoospermia, atau yang testisnya nggak turun, atau disebut juga androgenesis testis congenital, jadi testisnya cuma satu, atau dua-duanya di abdomen, atau dua-duanya di lipat paha, maka ini termasuk dalam kasus testikuler. Yang post-testikuler apa? Kalau post-testikuler tentu sumbatan, obstructive azoospermia, atau kelainan ejakulasi, misalnya anejakulat. Jadi kalau dia ejakulasi, orgasme, nggak keluar apa-apa. Atau misalnya karena sumbatan juga itu ya, sumbatan tapi ductus ejakulasinya yang tersumbat. Beda dengan obstructive azoospermia. Kalau ini vas deferens yang tersumbat. Nah, atau misalnya retrograd ejakulasi. Jadi kalau dia ejakulasi, nembaknya bukan ke depan, tapi ke belakang, masuk ke kandung kemih. Jadi ke dalam urin dia spermatozoanya. Ini juga bisa terjadi. Contoh, ada pasien bekas operasi panggul, operasi prostat, biasanya terjadi retrograd ejakulasi. Nah, ini post-testikular ya. Nah, kemudian kita bahas satu-satu. Kalau pretestikular biasanya ini jarang terjadi. Ini tadi endocrine abnormality, biasanya disebut secondary testicular failure. Jadi kegagalan testis membentuk sperma, tetapi secondary. Nah, ini biasanya terlibat dengan pituitary, misalnya ada tumor di hipofise, ditandai dengan tingginya prolaktin, sehingga kalau kita dapat pasien dengan tinggi prolaktin, kita harus hati-hati terjadinya adanya tumor di hipofise. Nah, satu lagi misalnya kelainan kelainan kromosom, misalnya Kallmann. Pada Kallmann syndrome ini dia 47XXY ditandai dengan anosmia. Jadi kita bisa tanya kira-kira si bapak ini mengalami susah menghidung nggak, mencium bau-bauan nggak, terus gimana hormon sekundernya, misalnya ginekomastia, saya cukur jenggot itu 1 bulan kadang-kadang 1 kali, padahal orang normal 1 minggu aja beberapa kali.
1 bulan 1 kali, kemudian pahanya mulus, bulu kaki nggak ada, bulu ketek nggak ada, kemudian bentuk bulu pubis pun juga seperti wanita. Kita tahu bulu pubis itu bentuknya 2, kalau laki-laki itu diamond shape, jadi ke atas dan ke samping, kalau wanita itu triangle shape, jadi segitiga. Ini kita perhatikan. Sekunder seks ini kita lihat. Nah, yang berikutnya adalah Klinefelter. Nah, terakhir kalau vesikular ada varikosil, nanti kita bahas. Nah, ini contoh Klinefelter pada pasien dia laki-laki tapi ginekomastia, kemudian penisnya biasanya kecil, testisnya kecil, kemudian bentuk pubic hair-nya seperti wanita, segitiga, kebalik, ya, triangle. Nah, ini adalah contoh gambaran Klinefelter syndrome. Biasanya kalau yang kayak gini, azospermianya kerusakan pabrik. Karena apa? Karena dia penyebabnya dari atas. Biasanya kita tidak akan, agak sulit untuk mendapatkan spermatozoa pada saat operasi pengambilan sperma nanti. Nah, sekarang testikular. Nah, ini yang paling banyak. Testikular di sehari-hari paling banyak disebut primary testicular failure. Sekarang terkenal dengan nama azospermia spermatogenic dysfunction. Kalau yang biasa sehari-hari sih NOA aja deh, biar gampang ya. Non-obstructive azospermia. Nah, ini biasanya kita harus hati-hati. Ada riwayat kemoterapi enggak, gondongan enggak, mams. Biasa bukan gondok atau tiroid ya, tapi mams. Biasanya saya suka nanya, waktu kecil pernah gondongan enggak di, sebenarnya mams itu paratitis ya. Pernah gondongan enggak di sini? Kemudian dikasih blau enggak sama ibunya? Blau itu yang buat nyuci ya, jangan dulu yang warna biru. Nah, itu gampang banget. Biasanya dia langsung ingat kalau bilang blau, oh ya pernah. Nah, kemungkinan kalau pernah, maka si pasien menderita NOA, non-obstructive azospermia. Tapi tentu kemungkinan kita harus cek lagi dengan laboratoris dan dengan USG Doppler. Nah, kemudian ada gonadotoxic exposure nggak? Seperti smoking, alkohol, radiasi, kita lihat. Karena hati-hati. Perokok, karena perokok itu suka, saya ngerokok, tapi lingkungan saya ngerokok. Nah, berdasarkan jurnal BJUI, British Journal Urology Internasional, dikatakan bahwa passive smoking ternyata lebih parah menderita gangguan kualitas sperma daripada active smoking. Nah, ini masih menjadi pertanyaan kenapa, tapi passive smoking ternyata lebih parah. Nah, kemudian apa sih kalau gangguan pada testis? Tentu misalnya kelainan testis yang tadi ya, endosensus testis. Nah, post-testikular, ini tadi karena sumbatan, karena sumbatan itu bisa pada vas deferens, sumbatan juga pada ductus ejaculatori. Nah, ini biasanya fruktosa spermanya negatif atau rendah. Nah, kalau udah ada ini berarti ada sumbatan. Ini sih sebenarnya jarang ya kasusnya ya. Kemudian ada lagi kelainan bawaan di mana vas deferensnya hilang. Vas deferens itu apa sih? Vas deferens itu adalah tempat untuk saluran untuk ejakulasi. Nah, ini anatominya, saya kasih lihat, ini adalah testis, ini adalah epididymis. Epididymis ini tempat yang paling banyak sekali untuk menyimpan sperma dan dikenal pada daerah korpus, badan epididymis, di daerah badan epididymis dan di daerah kaput epididymis ini spermatozoanya matur. Tetapi di daerah kauda justru spermatozoanya motil. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Dan biasanya pada pasien terjadinya sumbatan, ini epididymisnya penuh dengan spermatozoa dilatasi. Jadi di sini kita ambil nanti spermatozoanya. Namanya tekniknya adalah MESA atau MESA, microsurgical epididymal sperm aspirasi. Nah, ini pembuluh darah testis yang seperti potongan rambut. Inilah plexus pampiliformis dan karel varikosil, nanti di sini akan dilatasi seperti varises atau back of word ya. Nah, vas deferens itu di bawah ini lagi. Nah, kalau vas deferensnya tidak terabang, maka ini kemungkinan CDAVD yang tadi saya bilang kongenital. Oke, sekarang kita lanjut ke azospermia, kasus yang paling sering ya. Ini dibagi dua, yang pertama obstruksi dan yang kedua non-obstruksi. Non-obstruksi itu disebut tadi sudah primary testicular failure. Kalau yang pertama itu disebut secondary karena sumbatan. Cara mendiagnostiknya gimana? Kalau zaman dulu di biopsi, sekarang perlu biopsi enggak? Nah, Skur et al. Itu mengatakan cut-off value-nya lihat dari FSH. Jadi sama seperti perempuan, tapi mungkin beda makna. Kita harus periksa LH, FSH, dan testosteron total. Nah, menurut Skur, kalau FSH-nya kurang dari 7,6 dan ukuran testisnya lebih dari 4,6,
ini kemungkinan adalah sumbatan atau obstruksi. Dan sebaliknya, kalau FSH-nya tinggi, lebih dari 7,6, dan testisnya kecil, kurang dari 4,6 cm, kemungkinan ini adalah kerusakan pabrik atau NOA. Nah, apakah biopsi diperlukan lagi sekarang untuk membedakan? Tidak sama sekali ya, ini berdasarkan penelitian dia, biopsi tidak perlu lagi sekarang. Kenapa? Karena nah ini Diskur udah bilang, ini contoh gambaran adalah bahwa pasien dengan NOA, kita lihat NOA itu yang biru, ini kalau FSH-nya lebih dari 7,6, artinya FSH-nya cukup tinggi, dan testisnya kurang dari 4,6 cm, artinya testis kecil, 89% kemungkinan adalah NOA. Nah, sementara pada pasien OA atau obstruksi, kebalikannya, FSH-nya rendah, kurang dari 7,6, kemudian testisnya lebih dari 4,6 cm, dari kiri ke kanan, jadi cukup besar testisnya. Otomatis, melihat seperti ini, apa yang diperlukan? Pertama, kita hormon, LH, FSH, testosteron pada pasien pria, dan kedua adalah USG Doppler testis. Dari USG Doppler testis kita bisa tahu pembuluh darah testis apakah membesar atau varikosil, dan kita bisa tahu ukuran testisnya berapa. Nah, kita minta ukuran testis karena kebetulan tidak semua radiologis akan mengukur ukuran testis tersebut. Mereka kadang-kadang suka bilang di ekspertise ukuran testis normal. No, kita nggak butuh itu. Kita butuh berapa senti dari lateral kanan dan lateral kiri. Nah, kita minta ukuran testis seperti itu, ya. Nah, kemudian ini penelitian yang pernah saya lakukan di tahun 2014 dan 2018, walaupun R-nya cuma 51, artinya tidak bisa dijadikan cut-off point, tetapi pada penelitian ini kita dapatkan bahwa FSH kurang dari 8,4, maka ini bisa menjadi predictor value setidak-tidaknya bahwa pengambilan sperma akan kemungkinan besar bisa berhasil. Kemudian hormonnya juga lebih dari 456 testosteronnya, dan testisnya kita lihat lebih dari 3,6. Kalau tadi si skor 4,6, kita orang Indonesia ternyata lebih dari 3,6. Ini keberhasilan untuk pengambilan spermanya akan menjadi lebih besar. Nah, konklusinya apa sih? Bahwa ini yang akan Anda dapatkan tadi, saya ulangi lagi bahwa azoospermi biasanya karena non-obstruktif dan obstruktif, dan yang kedua adalah penurunan kualitas sperma. Penurunan kualitas sperma biasanya karena varikosil, hampir 80%, kemudian idiopatik 30%. Nah, untuk penurunan kualitas sperma, maka idiopatik ini adalah tempat yang paling tepat untuk rekan-rekan objin memberikan antioksidan. Nah, ini sebenarnya nanti akan dibicarakan lebih dalam, mudah-mudahan teman-teman masih ikut. Pada tanggal 7 hari Minggu saya akan bicarakan lagi seberapa penting antioksidan diberikan pada pasien-pasien male infertility. Nah, pada kasus-kasus idiopatik di mana kita tidak menemukan penyebab, tetapi mungkin lifestyle changing harus dilakukan, maka kita bisa berikan antioksidan pada pasien-pasien tersebut. Nah, yang berikutnya adalah gangguan ejakulasi. Tadi kita udah ngomong retrograde. Nah, sekarang anamnesis. Anamnesis yang penting pada pasien, mungkin ini sekedar tahu, adalah bahwa apakah ada penurunan defisiensi androgen testosteron, misalnya disfungsi ereksi, sudah mulai low libido, jadi libidonya udah mulai berkurang, kemudian pertumbuhan seks sekundernya juga terganggu, dan low libido. Kalau pasien-pasien androgen, pasien-pasien defisiensi testosteron paling gampang itu adalah kita lihat misalnya orang-orang yang lebih tua, kalau habis makan gitu ya, nggak lama kemudian dia tertidur mengantuk di pojokan. Nah, ini sebenarnya salah satu gejala atau tanda telah berkurangnya hormon testosteron pasien, terutama pada postprandial. Jadi ini sebagai tanda bahwa kemungkinan hormon testosteronnya berkurang. Nah, ini bisa kita tanyakan dan tentu bisa kita perbaiki. Yang berikutnya anamnesisnya adalah gonadotoxic exposure, kemo, radiasi, smoking, trauma pada testis, operasi inguinal. Dan tadi kalau nggak salah Hanum ada ya di soal ujian, tanya apa lagi sih? Tanya infeksi, gelondongan atau parotitis, infeksi pada testis, infeksi pada epididymis. Nah, ditanyakan heat exposure, misalnya pekerjaan di pertambangan. Nah, ini juga dipertanyakan sering jacuzzi. Nah, ini kita juga harus hati-hati mandi dengan air panas.
kemudian testisnya cuma satu atau nggak ada dua-duanya. Nah, ini kita harus tanyakan juga. Pemeriksaan harus dilakukan di tempat yang hangat, kemudian standing. Kenapa harus hangat? Karena buat laki-laki pasti tahu kalau tempatnya dingin, biasanya skrotumnya akan naik, akan kontraksi. Jadi kita susah untuk meraba-raba. Karena memang tugas saya, makanya saya suka jelas dengan dokter obgyn ya, karena tugas saya selalu meraba-raba pria. Kadang-kadang pasien obgyn itu, pasien infertil itu jujur saja, partner wanitanya cantik-cantik, tapi nggak mungkin kan saya periksa gitu ya. Jadi ya sudahlah, kita terima aja. Pasien harus diperiksa dalam keadaan berdiri, nah itu yang paling penting. Kemudian, ini istri saya langsung marah, kemudian dokter obgyn juga. Nah, yang perlu dilihat adalah hair distribution, anal development, sama skrotalnya. Gimana ruginya, gimana kerut-kerutan pada skrotum. Kalau kerut-kerutannya berkurang, biasanya testisnya tidak ada atau turun naik. Makanya dia tidak berkembang dengan baik. Biasanya UDT, undescensus testis. Ada ginecomastia nggak, diraba vas deferentia kayak kawat, terus ada epididymisnya, engorge-nya, artinya epididymisnya melebar lah. Kalau melebar, kemungkinan ini bagus nih. Spermatozoa banyak ketemu nanti ini di penggantung testis, jumlah testisnya, besar testisnya, ada malignansinya, kemudian falsafah manuver, itu artinya pada saat kita raba skrotumnya, kita minta pasien untuk seperti meniup balon, seperti itu ya. Hati-hati pada saat pandemi seperti ini, kita arahkan agak ke samping pasiennya dalam meniup balon dan kita pakai face shield. Nah, kemudian kita lihat dengan tekanan intraabdominal minimal, kita lihat apakah ada terjadi dilatasi nggak pada pembuluh darah testis. Nah, ini dia. Nah, sekarang laboratorium. Minimal kita minta pemeriksaan semen analisis dengan abstinence 3 atau 4 hari, dan biasanya kita minta 2 kali dengan jarak 3 minggu. 2 kali pemeriksaan semen ini dilakukan apabila hasilnya azoospermia. Kenapa? Karena kalau azoospermia pada pemeriksaan semen analisis pertama kali, ulangi sekali lagi pada pemeriksaan untuk yang kedua kali untuk meyakinkan tidak adanya human error. Nah, ini penting sekali. Tetapi biasanya kalau azoospermia sudah dilakukan seumur hidup pasien lebih dari 1 kali, kita tidak perlu mengulang lagi. Nah, ini penting sekali. Nah, kemudian kita lihat hati-hati bagaimana dengan volume ejakulasinya. Kalau volume ejakulasinya rendah, biasanya ini sumbatan pada ductus ejakulasi, pabriknya biasanya bagus. Kalau diperlukan, kita lihat urinalisis 1 jam setelah dia coitus. Jadi setelah pasien coitus, urinalisis pertama langsung diperiksa di lab, ditemukan spermatozoa atau tidak. Ini untuk pasien-pasien yang retrograd ejakulasi, jadi gangguan ejakulasi, bukan pada pasien gangguan analisa sperma. Nah, laboratoriumnya tentu LH, LVSA, dan testosteron diambil pada pagi hari sebelum jam 10. Dan kalau testosteronnya sangat rendah, kita periksa prolaktin dan hati-hati brain tumor MRI. Ya, ini kalau testosteronnya rendah. Kalau sangat rendah, kalau enggak. Kecuali apabila testosteronnya rendah diikuti dengan tingginya FSH. Kita tahu pituitary axis, kalau FSH tinggi maka testosteron akan rendah. Nah, ini normal. Artinya penyebabnya adalah peningkatan FSH, bukan tumor. Nah, ini algoritma yang mungkin sekedar tahu aja bahwa kalau pasien azoospermia dilihat semen volumenya normal ya. Kalau normal dilihat ukuran testisnya sama FSH-nya. Nah, kita lihat kalau ukuran testisnya kecil, FSH-nya tinggi, maka ini yang disebut testicular failure. Nah, ini kebalikannya ya. Nah, apa tindakan selanjutnya? Tentu tindakan selanjutnya adalah disarankan untuk IVF, ICSI. Dengan cara apa? Pengambilan spermatozoa langsung dari testis. Artinya sperm retrieval prosedur sudah harus dilakukan. Nah, ini contoh gambaran NOA, di mana pada NOA itu biasanya terjadi peningkatan FSH, kemudian testosteronnya rendah, volume testisnya kecil. Ini aja yang mesti diingat oleh teman-teman. Nah, kalau OA biasanya normal-normal semua ya, bagus-bagus semua, testisnya ukurannya bagus. Nah, kemudian ini adalah teknik-teknik pengambilan sperma. Yang pertama adalah TESA. TESA adalah pengambilan spermanya dari perkutan, diarahkan ke epididymis. Tadi ingat, epididymis adalah organ yang terikat langsung yang menyelimuti testis. Itu adalah
tempat sperma disimpan atau storage sperma. Nah, ini kita cukup PESA, tapi saya tidak pernah melakukan PESA karena bahayanya apa? Karena ini blind, bahayanya adalah hematom. Nah, biasanya kalau pada pasien yang OA atau tersumbat, kita coba dengan microsurgical epididymal sperm aspirasi. Jadi kita aspirasi spermatozoa lewat epididymis yang engorge, yang dilatasi, tetapi dengan operasi mikro. Nah, kemudian ini TESA. TESA juga saya tidak pernah lakukan. Kalau TESA itu diaspirasi lewat testis secara blind. Kita nggak lakukan. Nah, kemudian TC. Kalau TC kita lakukan ada 2. Nanti ada videonya sesaat, sebentar. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ini konvensional TC dan ini microsurgical testicular sperm extraction. Artinya, testisnya dikeluarkan tapi tidak dipotong ya, tidak diekstirpasi. Testisnya dikeluarkan, dilakukan pembesaran 5-7 kali, 8 kali, kemudian kita cari tempat tersembunyi spermatozoa yang dilatasi. Di insisi pelapis testisnya, isinya dibuka, nanti kita cari yang dilatasi dan kita ambil bekerja sama dengan embriolog. Sampai nanti embriolog bilang sudah cukup. Nah, ini epididymis, yang tadi kalau aspirasi di sini, nah ini testis. Nah, ini testisnya dibuka ya, di tempat avaskular. Setelah dibuka testisnya di tempat avaskular, nanti dicari spermatozoa sampai ketemu. Nah, ini manajemennya kalau tersumbat, tentu pakainya adalah PESA-MESA. Kalau misalnya tidak tersumbat, itu pakai microdissection TC. Video nanti akan saya berikan kemudian ya. Nah, ini MESA, contoh gambarnya. Pengambilan testis disedot pakai jarum khusus, namanya needle sperm aspiration. Karena jarum ini bagus sekali, tidak membuat spermatozoa nempel. Mudah-mudahan terlihat di sini ada epididymis yang melebar. Nah, disinilah diambil spermatozoa dari MESA. Ini biasanya pada kasus testis tersumbat. Nah, ini adalah konvensional TC, di mana ini tadi epididymis, nah ini testis, di mapping di tempat-tempat yang kemungkinan besar berdasarkan penelitian dari BAUS. Ini Cartesi BAUS itu British Journal of Urology, British Association of Urology. Nah, ini diambil jaringannya. Nanti diambil jaringannya sebanyak-banyaknya, ini TC. Kerugian TC apa sih? Biasanya hematom, kerusakan, dan kita mapping, kita blind. Tetapi yang paling bagus adalah micro TC. Dengan micro TC, dengan mikroskop, dibelah si testisnya, benar-benar dibelah dari superior ke posterior, kemudian jaringannya dilihat secara total. Nah, ini tadi yang MESA ya, penggantungnya. Nah, dari pengalaman kita, berdasarkan MESA TC tadi, dari pengalaman kita, ini ternyata ini data 2013 dan sampai 2015, ada data berikutnya dari pengalaman kita, ini ternyata yang gagal di 2013 tidak terlalu banyak ketimbang yang berhasil. Nah, kemudian ini adalah data dari Fertility Center yang saya kerjakan dari 2014 sampai 2018. Yang merah itu adalah NOA atau kerusakan pabrik, yang OA adalah sumbatan. Di mana terlihat tentu OA lebih banyak menghasilkan keberhasilan untuk pregnancy rate. Gimana nih pregnancy rate-nya gitu? Karena NOA untuk dapat spermatozoa aja di bawah 10%, tapi kita berhasil, alhamdulillah. Walaupun tidak banyak, tapi berhasil. Nah, kalau untuk NOA, nah ini successful pregnancy rate di 2017 dan 2018 dari NOA dan OA, di mana pada kerusakan pabrik itu sekitar 10 ke 2017, kalau di sini 4, kemudian yang sumbatan 21 dan 16 keberhasilannya meningkat ya 66,67% di tahun 2018. Sekarang kita melangkah ke varikosil. Video mengenai micro-TC nanti di akhir. Varikosil ini adalah kemungkinan kejadian kedua selain infertilitas tadi azoospermia. Secara klinis kita akan melihat seperti ini, adanya back of birth, dan ini adalah sebenarnya pelebaran pembuluh darah plexus pumpiniformis. Biasanya bisa ditandai dengan pasiennya berdiri dan falsafa manuver. Nah, ini menjadi debate, apakah varikosil ini harus diperbaiki atau enggak, karena banyak androlog bilang nggak perlu. Tetapi ternyata patofisiologinya varikosil ini akan mengakibatkan temperatur testis meningkat, dilatasi plexus pumpiniformis, dan fungsi testis menurun. Kenapa fungsi testis bisa menurun?
Nah, ini dia penyebabnya, terjadinya reaktif oksigen species, meningkatnya oksidatif stres, sehingga terjadi sperm DNA fragmentasi. Apa itu DNA fragmentasi? Sperm DNA fragmentasi. Nah, ini dia. Ini mungkin catatan buat teman-teman sejawat sekalian bahwa pada pasien yang akan dilakukan IVF, biasanya ini kalau dia kurang dari 30%, DNA fragmentasi indeksnya kurang dari 30%, maka keberhasilannya itu biasanya 2 kali daripada pasien yang DFI-nya lebih tinggi. Ya. Nah, kemudian pada pasien di mana istrinya mengalami aborsi berulang, tolong periksa DNA fragmentasi pria. Periksanya di mana? Tinggal Anda tulis aja DNA fragmentasi, dan caranya persis sama seperti analisa sperma. Jadi pasiennya onani, tidak dari darah. Pasiennya onani, nanti spermatozoanya diambil, tapi tidak untuk analisa sperma, tapi untuk DNA fragmentasi. Nah, ini dilihat bahwa menurut penelitian dari FXN, bahwa BFI lebih dari 30% ini berhubungan dengan keguguran berulang. Sehingga kalau Anda mengelola pasien wanita dengan keguguran berulang, jangan selalu terfokus pada wanitanya saja. Sometimes kalau dulu sih saya tahu ya, katanya mungkin tokso atau apalah saya nggak ngerti. Nah, halo, Dr. Riki. Ternyata sisi prianya juga menyumbang untuk keguguran berulang. Nah, kemudian Dr. Riki, waktunya tinggal bisa terjadi 1-2 menit lagi, Dr. Riki. Ya. Waktunya tinggal 1-2 menit lagi. Oke, ini mudah-mudahan cepat. Frekuensi bisa terjadi apabila BFI kurang dari 20%. Nah, BFI ini apa sih? Kalau analisa, saya selalu bilang ke pasien, saya selalu bilang ke teman sejawat dan ke pasien, kalau analisa sperma kita melihat wanita cantik jalan. Tapi kalau BFI kita lihat wanita cantik tadi ternyata ada sakit jantung, sakit gula, jadi jeroannya yang kita lihat dari spermatozoa. Nah, itu yang kita lihat. Nah, varikosil ini juga nggak bisa diperbaiki begitu aja. Penelitian kita setelah diperbaiki harus diberikan antioksidan dan ternyata hasilnya membaik. Terjadi perbaikan konsentrasi, motilitas, dan morfologi. Walaupun morfologi perbaikannya tidak terlalu bermakna. Nah, jadi sekarang bagaimana varikosil dengan azoospermia? Kalau dulu nih di MPE 2019-2018 saya bilang jangan lakukan varikosil pada azoospermia, tapi ternyata sekarang udah paradigmanya berubah. Ternyata berdasarkan penelitian itu dikatakan bahwa melakukan varikosil pada pasien azoospermia itu memperbaiki keberhasilan pengambilan spermatozoa pada pasien NOA. Jadi kalau ada varikosil memang sebaiknya dioperasi dulu. Nah, ini adalah take home message saya. Yang pertama adalah normospermia bukan jaminan untuk memperoleh anak. Morfologi sperma nol, sebaiknya hindari dulu melakukan IVF dan inseminasi. Memang saya tahu ada beberapa jurnal di OBGYN yang katanya IVF morfologi tidak terlalu berpengaruh. Nah, kemudian keguguran berulang spontan, jangan lupa untuk lakukan BFI suami. BFI penting dalam melakukan manajemen varikosil subklinis. Azoospermia, nah ini paling penting, azoospermia tidak akan terbantu dengan pemberian suplemen tambahan. Jadi antioksidan tidak pada tempatnya pada pasien azoospermia. Beda dengan kualitas sperma yang menurun. Nah, kemudian azoospermia mutlak dilakukan IVF untuk NOA dan tidak ada tempatnya kalau medikamentosa saja, tetapi gabungan is better. Ya. Yang perlu dihindari apa? Rokok pasif, kemudian skrotal heat berlebihan, terpapar radiasi, celana ketat. Nah, celana ketat ya, dalam aktivitas sehari-hari sebaiknya dihindari. Tetapi kebalikan pada saat kita sport, pada saat kita melakukan olahraga ekstrim, sebaiknya kita pakai celana yang ketat. Contoh pelari, pesepeda yang profesional, mereka melakukan celana ketat dengan skrotal support. Kemudian sama dengan wanita obesitas, ya. Ini juga terbukti bahwa bisa meningkatkan terjadinya varikosil. Nah, mungkin ini saya cuma izin panitia, saya cuma pengen kasih lihat ini bisa dicepetin nggak ya? Ini adalah gambaran bisa cepetin gambaran pasien dengan NOA. Nah, ini dilakukan NOA seperti ini, micro TC seperti ini, testisnya dibuka, kemudian sedikit dilebarkan, maaf, supaya gambaran aja ke teman-teman. Nah, ini dicari yang dilatasi, tapi ini memang
tidak pakai mikroskop waktu videonya, tapi sayangnya sih pakai. Nah, yang dilatasi nanti itu dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Nah, ini kita lihat nanti kalau yang dilatasi itu dalam videonya, sorry, mungkin deh. Sebentar. Nah, ini gambaran yang dilatasi dari pembesaran. Nah, kemudian dari videonya diambil, kemudian nanti ini diolah, dimasukkan lagi tesisnya, nanti diolah oleh embriolog. Sebentar aja. Nah, ini jaringan yang tadi sudah diambil dengan micro TC, kemudian diolah oleh embriolog untuk dilihat, diekstraksi di bawah mikroskop apakah cukup atau tidak diperolehnya. Nah, ini oleh Dr. Haris, embriolog kita. Jaringan yang ada diolah, maaf saya percepat saja. Oke, diekstraksi, kemudian dipipet dan didirect, dilihat di bawah mikroskop. Hasilnya pada pasien ini diperoleh walaupun dia NOA. Ini salah satu pasien NOA yang kebetulan berhasil untuk ditemukan spermatozoa. Oke. Saya rasa itu saja, dan ini salah satu keberhasilan kita dalam jurnal internasional Elsevier, di mana kita berhasil mendapatkan spermatozoa pada pasien dengan ukuran testis hanya 2,1 cc saja, dan ini sangat kecil sekali. Normalnya ukuran testis itu sekitar 10 sampai 11 cc. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih, Dr. Riki. Untuk diskusinya nanti kita gabung, karena setelah ini kita masuk dulu ke acara, ada satu lagi presentasi dari Prof. Samsul. Terima kasih Dr. Riki. Ya, kita langsung saja, acaranya setelah ini adalah ke presentasi dari Prof. Samsul. Jadi diskusi dengan Dr. Riki nanti digabung dengan pembahasan kasus sehari-hari, ada Prof. Tono, Prof. Samsul, Dr. Riki, dan nanti ada Dr. Hartanto juga. Apakah sekarang Prof. Samsul sudah terhubung? Siap. Ya, Prof. Satu kali lagi presentasi ya, Prof. Ini tadi karena masalah waktu mungkin kita percepat saja presentasinya, Prof. Mohon maaf. Ya, Prof. Silakan, Prof. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena infertilitas itu merupakan masalah yang sangat kompleks, jadi kita harus berpikir secara sistematis. Kapan harus merujuk ke pusat pelayanan infertilitas? Infertilitas itu ditinjau dari pasutri jika kompleks, ditinjau dari SDM jika kompleks, ditinjau dari Yankes jika kompleks, maka diperlukan sistem rujukan. Apalagi negara kita itu merupakan negara yang sangat luas dengan kemampuan pusat Yankes yang sangat tidak sama. Nah, infertilitas berdasarkan definisi adalah kalau 1 tahun dengan berusaha, artinya berusaha untuk hamil, tetap belum hamil, maka itu sudah disebut infertilitas. Tapi juga ada istilah fecundability, itu ialah berapa persen kemungkinan pasangan itu mendapatkan anak hidup dalam satu siklus sampai dia mendapatkan lahir hidup. Pembatasan 1 tahun itunya tidak mutlak. Misalkan contohnya saja, meskipun baru kawin 1 minggu, tapi kalau sudah jelas misalkan terjadi primera menore misalkan, ya tentunya kita tidak usahakan menunggu sampai 1 tahun. Jadi juga misalkan pada pasien yang umurnya sudah di atas 35, kita jangan menunggu sampai 1 tahun, keburu lanjut usia. Nah, kehamilan itu ialah seperti kita ketahui adalah tergantung dari faktor sperma,
faktor sarkop, faktor uterus, faktor kuda, dan faktor ovulasi. Nah, ini semua harus baik dan sehingga kalau disimpulkan ialah bahwa faktor infertilitas itu ada faktor umum gaya hidup, frekuensi coitus, umur wanita, lama infertilitas itu umum. Kemudian faktor organ itu 5, yaitu mulai dari mulut rahim, sel telur, saluran telur, dan sperma. Kenapa di sini mulut rahim dan rahim saya kasih warna beda? Faktor ini jarang didapatkan pada infertilitas, berkisar hanya sekitar 5%. Oleh karena itu, faktor ini bukannya tidak perlu dievaluasi kalau ada indikasi. Jadi, pokoknya adalah faktor organ itu sel telur, saluran telur, dan sperma. Gaya hidup saya kira sudah jelas bahwa obesitas itu menjadi masalah. Rokok tadi barusan, baik suami maupun istri, alkohol, dan sebagainya. Frekuensi coitus seperti diketahui bahwa frekuensi coitus itu yang paling probability untuk ambil paling tinggi ialah pada sekitar ovulasi. Karena apa? Karena oosit atau telur itu bisa hidup hanya dalam satu siklus, satu kali ovulasi dan satu hari umurnya. Oleh karena itu harus persis pada setelah ovulasi tidak mungkin lagi terjadi suatu kehamilan karena terjadi progesteron sehingga diservikal menjadi kental. Umur wanita tadi sudah lah ini coitus itu ialah ini sekitar ovulasi itu akan sangat tinggi kemungkinan hamil. Tapi kalau sudah begitu ovulasi akan turun karena di sini progesteron, maka lendir serviks sudah menjadi sangat pekat. Nah, tapi mungkin perlu ditanyakan kepada teman sejawat dari urologi yang menjadi masalah penting ialah terutama di daerah Surabaya, orang Madura itu seringkali pelaut nelayan, sehingga dia 2-3 bulan di lautan, 1-2 hari di rumah, paling lama 1 minggu. Maka perlu dipertanyakan apakah memungkinkan sperma suami sebelum pergi jauh disimpan nanti untuk inseminasi dan untuk IVF. Ini terutama untuk IVF, maka kita beberapa kali melakukan untuk penyimpanan sperma beku karena suaminya keburu ke laut. Ya, ini umur istri, bahwa umur istri itu paling subur ialah umur 20 tahun sampai umur 29 tahun, kemudian turun, kemudian 30 tahun itu sudah mulai banyak aneuploidia, kemudian dia turun, maka 35-39 tahun itu sudah sangat rendah, apalagi 40 tahun. Maka jangan menyampaikan umur wanita. Nah, kalau umur laki itu ialah kalau tidak ada masalah klinis, maka umur 50 tahun, bahwa di sini dikatakan mulai ada perubahan-perubahan dari kualitas sperma. Oleh karena itu, ini pada tahun sekitar 2000-an, dan saya melihat di Mugi 2006, bahwa saya berpikir yaitu suatu skor di mana yang bisa digunakan untuk pelapisan di lapangan. Umur wanita, kalau umurnya di bawah 30 tahun, 1, 30-35 tahun, 2, di atas 35 tahun, 3. Nah, kemudian lama infertilitas. Dari penelitian saya ambil dari Samuel Yon Barbieri, bahwa kalau kawin itu sudah 1 tahun, kalau di sini naiknya masih banyak, di sini masih lumayan, di sini naiknya hanya 8% dalam waktu 1 tahun, maka diambil pegangan bahwa 1 tahun harus sudah mulai dieksplorasi. Maka saya ambil kesimpulan bahwa kalau kawin 1-2 tahun, 1, 2-3 tahun, 2, di atas 3 tahun, 3. Nah, kemudian gangguan ovulasi yang paling gampang dilihat adalah gangguan haid. Tadi sudah saya katakan, sudah saya sebutkan, maka gangguan haid ini bisa dipakai pegangan. Maka cuma saya garis besar lagi, hati-hati dalam menilai siklus
haid. Teratur itu bagaimana? Nah, maka dikatakan kalau siklusnya teratur, satu, kalau PIA, perdarahan uterus abnormal atau oligomenorrhea, ini 2. Tapi kalau amenorrhea, ini lebih sulit, maka 3. Nah, kemudian faktor 3. Faktor 3 itu ada 2 yang menyebabkan, kita menyebabkan faktor congenital anomali, ya, jarang sekali. Maka faktor 3 itu menjadi rusak. 3 itu untuk berfungsi dengan baik, 1, dia harus paten. 2, ujungnya harus bagus simbionya untuk home up. Ketiga, dindingnya harus baik karena untuk peristaltik. Keempat, dia harus tidak ada perlengketan. Karena apa? Dia akan bergerak untuk menangkap ovum, sehingga dia kalau perlengketan, dia gerakannya terganggu. Nah, masalah ini akan terganggu kalau ada endometriosis atau ada infeksi. Endometriosis itu gejalanya terwas, klinis ya, nyeri ini pada umumnya nyeri haid. Ini dikatakan nyeri haid ini 95% gejala. Sebab nyeri ini ada 2, nyeri siklik dan nyeri non siklik. Nyeri non siklik itu misalkan dispareunia, misalkan nyeri waktu gerak, dan nyeri panggul kronis. Karena endometriosis bisa menyebabkan nyeri non siklik. Karena ini adalah nyeri yang siklik. Kemudian ada pesta coklat. Kemudian adalah infertility. Maka ini adalah tanda klinis dari endometriosis. Ditambah lagi kalau pada vaginal kita mendapatkan uterus retrofleksi fiksata. Hati-hati. Pasien saya beberapa kali ada yang datang nangis-nangis, Prof, katanya rahim saya terbalik. Saya tuh retrofleksi tapi mobil. Tidak masalah. Jadi retrofleksi yang menjadi masalah, retrofleksi fiksata, apalagi kalau ligamen sacrouterusnya berbenjol-benjol. Nah, kalau ada ini, maka kita curigai adanya endometriosis. Kalau infeksi, ialah adanya nyeri panggul, ya, kemudian adanya keputihan bau, ya, BV, bacterial vaginosis, itu adalah tanda klinis dari adanya PID, adanya operasi panggul tadi sudah dikatakan, dan adanya PID. Ini semua akan menyebabkan pada tuba, dan kalau terutama endometrioma akan menyebabkan ovarinya rusak, dan itu akan menyebabkan infertilitas. Nah, ini ialah kalau endometriosis berat itu adanya distorsi, adanya distruksi. Tetapi kalau endometriosis yang ringan-ringan begini, kok bisa terjadi infertility? Karena adanya kualitas. Oleh karena itu, kalau endometriosis itu klinisnya infertilitas 50%, endometriosis nyeri panggul, maka saya berpikir itu ialah kalau tidak ada nyeri itu sebenarnya 1. Kalau 1 macam nyeri saja itu 2. Tapi kalau ada 2 macam nyeri 3. Jadi kalau 2 macam nyeri 3, apalagi kalau ada massa pelvis. Nah, ini beberapa kali kita hati-hati dalam hal teman sejawat melakukan operasi endometrioma. Saya pribadi memasukkan pesta coklat itu lebih baik dirawat di pelayanan yang ke strata 3. Itu adalah semua, insya Allah semuanya SPOC bisa melakukan itu. Tapi dampak yang ditimbulkan ini yang bisa menyebabkan berbahaya. Beberapa kali kita mendapatkan poi pada umur 25 tahun, 29 tahun, 30 tahun karena endometrioma dibabat. Saat dibabat, istektomi bilateral dikirim ke saya, AMH-nya 0,1, 0,7. Saya tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu endometrioma di sini saya masukkan pada skor 3. Nah, PID yaitu penjalanan seksual personal, PPC, PAS dan sebagainya. Ini tadi sudah dikatakan bahwa akan mengganggu dindingnya rusak, buntu, perlekatan dan sebagainya. Maka di 3 bulan pertama itu adalah 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 3
Yang dikatakan kalau sekali kena PID kemungkinan infertility itu 12%, kalau 2 kali 23%, kalau 3 kali 54%. Maka kalau tidak ada riwayat URLBase, tidak ada riwayat adanya gizi, kemudian tidak ada riwayat operasi panggil, maka saya memasukkannya 1. Kalau ada 1 kali atau ada operasi 2 kali dan 3 dan sebagainya. Nah, ini sperma. Tadi sudah disebutkan bahwa sperma yang kita lihat itu adalah campuran dari testis dan beberapa kelenjar, prostat, vesicula seminalis dan sebagainya keluar sebagai air mani. Maka sperma itu saya ibaratkan seperti dawet, terdiri dari cendol dan santan. Cendolnya itu spermatozoa, santan itu adalah plasma semen. Sperma dapat makan dari plasma semen. Nah, plasma semen pada waktu masuk ke fetus itu adalah yang masuk ke dalam cervix itu hanya spermatozoa. Oleh karena itu banyak pasien yang datang, Prof, habis hubungan kalau berdiri saya keluar lendir lagi. Yang nggak apa-apa, yang masuk adalah cendolnya. Oleh karena itu fungsi cervix tidak hanya untuk pintu gerbang, tetapi dia sebagai pintu gerbang, dia sebagai pemberi makan pada spermatozoa, dia sebagai reservoir spermatozoa itu biar hidup di sana bisa 3-4 hari pada waktu masa subur. Kemudian juga sebagai filter, dia sperma yang baik saja yang bisa masuk sama UUI. Dan kelima ialah adanya klep biologis, yaitu dalam keadaan subur dia mensilahkan sperma itu masuk, tapi pada masa tidak subur maka sperma itu sulit untuk masuk. Oleh karena itu PID yang pada umumnya ascendant itu biasanya adalah pada saat kalau kita merusak lendir, apakah pada waktu kita melakukan kuret, abortus provokatus dan sebagainya. Yang descendant itu biasanya hanya TBC atau karena ada infeksi di sekitar kepala. Tadi sudah dikatakan di dalam analisa sperma itu ada 3 parameter mayor, konsentrasi, motilitas, dan morfologi. Tadi sudah disebutkan, saya tidak usah ngomong lebih jauh bahwa ini adalah oligozoospermi. Kalau ada kelainan di sini konsentrasi, kalau motilitas asteno, kalau bentuk teratur. Nah, dikatakan bahwa ini adalah parameter mayor. Cuma tadi telah disebutkan sangat bagus sekali bahwa sperma analisa itu adalah gejala klinis, bukan diagnosis. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Nah, maka di sini dikatakan di Speroff bahwa kalau ada satu kelainan mayor, parameter mayor, itu kemungkinan infertility 2-3 kali. Kalau 5-7 kali. Kalau 3, 16 kali. Oleh karena itu klinis untuk penapisan di lapangan, maka kalau semuanya normal, meskipun tadi dikatakan belum tentu pasti hamil, karena sebetulnya yang kita nilai itu apakah sperma tersebut bisa membuai oosit atau tidak. Tapi hal itu tidak mungkin. Oleh karena itu pemeriksaannya secara indirect, yaitu kita periksa kualitas sperma, analisa sperma. Kalau negatif 1, kalau 1 parameter marker 2, kalau lebih dari 2 atau lebih dari 2, 3. Nah, dari itu semua saya mencoba, maka biar tidak terjadi keterlambatan rujukan, karena kebanyakan pernah saya adakan penelitian di Graha Merta itu lebih dari 60%, mungkin malah 70% pasien itu datang dalam kondisi dalam skor yang sangat berat. Disebabkan karena apa? Disebabkan selain pasiennya sendiri, tadi Prof. Tono sudah mengatakan ratio pindah ke dokter A, B, C, D, E, dan kedua dokternya sendiri juga tidak memahami atau tidak memikirkan faktor waktu. Maka saya berpikir biar tidak terjadi rujukan terlambat, maka kita mencoba membuat skor.
kalau umur 30 skor 1-2 di sini dan sebagainya. Lama infertilitas juga HI teratur, nah ini amenorrhea lebih berat. Kalau iri panggil negatif, kalau ada masalah surface, serahkan aja, jangan terus dibabat endometriumnya diblok, dibabat di daerah. Nanti yang di santer bayi tadi akan pusing kepala, ya. Riwayat infeksi dan sebagainya adalah di sini analisa sperma, saya memakai nilai normal yang dipakai di daerah tersebut. Maka kalau nilainya normal, anggaplah normal. Silakan dikerjakan. Kemudian kalau satu kelainan mayor, satu, kalau dua, ini. Dan ini dinamis, artinya apa? Jangan kalau saya pada waktu masuk pertama kali misalkan skornya 6, saya rawat terus sampai setahun lebih, maka otomatis dia akan bergeser. Maka melakukan pemeriksaan ini atau scoring ini itu adalah secara dinamis. Nah, sistem rujukan itu diperlukan skor infertilitas mudah dari gejala klinis labnya sederhana, dapat digunakan oleh siapa saja. Pasien pun tahu. Kalau pasien itu ngerti, oh saya di sini, berarti saya tidak usah ke puskesmas, saya harus ke center yang lebih gede. Di mana saja dan kapan saja. Nah, protap itu harus seragam. Karena apa? Biar kalau protapnya seragam, bahasa kita sama. Jangan satunya pakai bahasa Jawa, satunya pakai bahasa Sunda. Maka tidak akan bisa komunikasi. Ini penting untuk komunikasi. Tidak harus ada jalur koordinasi dinas, swasta, atau individu. Nah, ini sambil dari konsensus juga. Jadi, anamnesis itu saya kira sangat penting. Saya sangat setuju sekali dengan Prof. Dono tadi bahwa kita harus anamnesis, inspeksi, palpasi, kalau perlu auskultasi, kemudian dengan pemeriksaan dalam, ginekologi, kemudian inspeksi, jangan-jangan ada cervicitis, jangan-jangan ada polip cervix dan sebagainya. Polip cervix diambil begitu saja dengan suitan bisa, mungkin sudah bisa hamil. Ya, jadi jangan langsung pegang USG. USG cervicitis tidak akan kelihatan, USG polip cervix tidak akan kelihatan. Oleh karena itu, ini pemeriksaan anamnesis itu kadang-kadang sangat perlu. Ya, ini adalah kalau strata 1, strata 2, apa saja kemungkinan yang bisa dilakukan. Strata 3, nah strata 3 pun di center itu ada beberapa, ada yang mungkin hanya bisa inseminasi saja, ada yang bisa pakai IVF yang konvensional, ya, dan sebagainya. Ada yang sampai mungkin sampai PSA, PC dan sebagainya, itu pada strata yang 3C, D, A. Jadi dari sana kita harus bisa mawas diri. Saya ini berada di mana? Saya mampu apa tidak? Nah, tadi sudah dikatakan bahwa ini dinamis. Jadi bukan sekali uang saya pegang skornya 1, ya dirawat 3 tahun digondoli terus, ya jadi skor merah. Jadi itu makanya harus hati-hati. Nah, oleh karena itu ini saya ingin menggambarkan bahwa yang saya hitam itu adalah pada strata primer. Kalau sudah yang kuning itu adalah strata sekunder, kalau yang merah adalah strata tersier. Dan ini salah satu contoh, banyak sekali tergantung dari kemampuan center masing-masing, female dan male. Dan ini pemeriksaannya tadi sudah sempat as a couple. Seringkali pasien datang, Prof, suami saya sibuk, saya suruh datang dulu. Saya enggak. Kalau tidak mau, ya kalau mau harus suami istri. Apa bisa seorang istri hamil sendiri? Jadi male laki itu harus pertama kali diperiksa. Nah, makanya, nah, sperma analisa normal atau abnormal. Kalau abnormal, treatable apa tidak? Kalau treatable dan sukses, ya alhamdulillah. Kalau tidak treatable, apalagi kalau gagal, pikiran saya langsung bayi tabung. Nah, kemudian dari female umur. Ada yang memakai batasan umur 37 tahun atau multiple faktor. Kenapa 37 tahun? Satu, dari cadangan EOC itu sangat menurun setelah 37 tahun, malah saya mengatakan 35. Yang kedua ialah bedah mikro atau bedah rekonstruksi. Syaratnya ialah di bawah 37 tahun.
37 tahun ke atas itu sudah tidak ideal untuk bedah rekonstruksi. Karena apa? Untuk recovery dan untuk menjadi subur kembali itu makan waktu. CF sudah sangat jelek hasilnya. Nah, kalau ini adalah bagaimana faktor 3 dan bagaimana ovulasinya. Ovulasinya kita lihat HF-nya saja. Gangguan HF maka tadi ada 1, 2, 3, 4. Kalau reguler sudah anggap HMA itu ovulatuan. Kita memikir 3. Ya. Kalau misalkan DHE1 berarti hipotalamus, pedofilia bulan detrupi, tapi bulan detrupi kombinasi, jangan pakai rekombinan FSH. Jadi harus ada FSH dan RH. Kalau yang kedua tadi sudah ada ini 1, 2, 3, 4 ya. Lalu kita harus ada batas waktu. Inseminasi pun juga harus ada batas waktu. Inseminasi itu minimum 3 kali, maksimum 6 kali. Kenapa? Setelah 6 kali keberhasilannya akan flat. Oleh karena itu jangan terus-terusan diinseminasi. Nah, kalau sudah kegagalan ovarium DHE3, maka kita pikir HRT dulu dicoba, tapi pasiennya harus diberitahu hasilnya jelek. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah prolaktininnya itu dipakai dopamin agonis, lalu dikombinasi dengan CC dengan gonadotropin bisa. Nah, kalau itu adalah faktor. Nah, umur berapa? Kalau umurnya sudah tua, lama pamernya sudah lama, apalagi ada faktor risiko, pendapat saya tidak ada tempat HSG, maka dilakukan laparoskopi. Laparoskopi normal atau tidak normal? Kalau normal, silakan operasi dan juga diberi batas waktu 2 tahun. Terutama kalau ada endometriosis. Endometriosis itu rekanseritas sampai 50%. Oleh karena itu ada time limit, ada batas waktunya. Sehingga 2 tahun, 3 kali, malah ada yang memakai pegangan ini 1,5 tahun. Jika kalau kita melakukan operasi endometrioma hanya dioperasi kalau sudah dekat-dekat dengan hamil. Jangan bagus dilakukan pistektomi, itu sangat berisiko. Nah, kalau tidak ini ya. Kalau misalkan HSG masih muda, pilih monggo atau sonografi tadi normal atau tidak normal. Kalau abnormal, laparoskopi. Kalau normal dan sebagainya. Dengan demikian kita mempunyai program, kita mempunyai program, kita mempunyai alur pikir yang makin lama makin jelas. Dan tadi Prof. Tono sudah mengatakan juga pemberian estrogen untuk menebalkan endometrium itu bagus. Tapi harus kita bedakan dulu. Ya ini pada freezing IVF atau pada pemberian klinis dengan endometrium yang tipis untuk kontes biasa. Nah ini hati-hati ya, dan pemberian miligram itu bisa memblokir FSH, bisa terjadi anovulasi. Jadi kalau saya memberikan clemifencitrat dengan kombinasi dengan estrogen, kita memperhatikan dosis dan kapan kita berikan estrogen agar tidak mengganggu FSH. Sebab pemberian FSH untuk melakukan FSH, kalau saya blokir lagi, ya aku tambah ribet. Itu kira-kira. Ya, terima kasih Prof. Waktunya sudah habis. Ya. Mohon maaf Prof. Ya, terima kasih. Oh iya, kebetulan sudah habis. Terima kasih sekali ya Prof. Nih ya, kita masuk ke diskusi. Tadi ada beberapa diskusi dan ada beberapa pertanyaan. Di studio kita sekarang sudah hadir Prof. Tono dan Dr. Hartanto yang ikut diskusi dengan Prof. Samsul dan Dr. Riki. Barangkali sudah bisa diperlihatkan studio sebelah. Dr. Riki, bisa dinyalakan videonya? Sudah menyala ya? Ya, suaranya Dr. Riki sudah ada. Videonya udah nyala nih, saya udah nyala. Oke. Sedang di-set dulu oleh tim IT kita. Iya. Biar diskusinya enak nanti, jadi
Prof. Samsul dan Dr. Riki nanti ada di layar di belakang Prof. Tono dan Dr. Hartanto. Ya, kita mohon menunggu dulu sebentar. Persiapan di studio sebelah lagi dorong-dorong kursi sepertinya. Satu situ. Gimana, Prof? Satu situ. Iya, Prof. Ini lagi-lagi dorong-dorong kursi secara digital tapi Prof, secara virtual. Ya, tapi bagus. Terima kasih, Prof. Iya, silakan. Saya bacakan saja ya barangkali ya, Dr. Hanum ya. Ya, silakan Dr. Tanto baca. Ya, baik, terima kasih. Prof. Samsul, mohon izin bertanya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Aryawan Riyadi ya. Ini kami sampaikan ke Prof. Samsul dulu. Prof, izin bertanya, pada PCOS dengan obesitas mana yang harus dilakukan terlebih dahulu? Menurunkan berat badan atau bisa sekaligus menurunkan berat badan dan melakukan induksi ovulasi? Silakan, Prof. Idealnya ialah menurunkan berat badan lebih dahulu. Tapi kita tidak boleh terlena. Satu, umur. Kedua, menurunkan berat badan itu tidak seperti membalik tangan. Saya orang gemuk, menurunkan berat badan itu bukan setengah mati tapi setengah hidup. Jadi kalau saya lebih senang bersama-sama, dan kebetulan praktek saya itu berjejeran dengan Dr. Sony. Beliau itu adalah endokrinologi penyakit dalam, sehingga enak sekali saya selempar ke kamar sebelah, di pasien saya dirawat sama beliau bersama-sama saya. Jadi jangan lupa umur. Baik. Prof. Tono ada tambahan barangkali? Ya, setuju. Jadi apakah induksi atau penurunan berat badan? Nah, lihat dulu BMI-nya berapa yang perlu diturunkan. Yang paling penting adalah kita berkomunikasi dengan pasien itu agar pasien itu mengerti apa yang harus kita lakukan. Kalau berat badannya nggak turun, kalau dia nggak diet, misalnya BMI-nya tinggi, itu induksi ovulasi juga agak, yang sederhana agak susah, kecuali kita langsung gonadotropin, tapi toh bukan itu gitu yang kita ingin. Simultan itu adalah yang paling pertama PCOS itu pasien ngerti dulu apa yang akan kita lakukan, ngerti gitu ya. Nah, kalau dia sudah mengerti, kemudian dan apakah regimen terapi yang akan kita terapkan, kita batasi waktu. Nah, untuk induksi atau ini dulu, lihat ovariumnya, berapa volumenya, berapa besar korteknya. Kalau korteknya tebal, volumenya tinggi, diinduksi dengan clomiphene citrate atau aromatase inhibitor akan gagal, ya. Itu saya kira Dr. Hartanto. Jadi edukasi, kemudian lihat ovarium, putuskan, gitu ya. Terima kasih. Ya, baik, dan mungkin satu juga yang dapat saya tambahkan sejawat sekalian, bahwa kita menentukan target yang jelas pada pasien, ya. Seberapa banyak pasien itu harus turun berat badan gitu ya, Prof ya, Prof Abdul dan Prof Tono. Studi yang masuk ke evidence itu sebetulnya nggak seram-seram amat sebetulnya. 5-10% berat badan turun itu insya Allah sudah meningkatkan kemungkinan ovulasi, meningkatkan proporsi ovulasi itu sampai 70%. Dan itu pun 3 bulan, jadi nggak harus dalam seminggu 5% beres gitu, kelihatannya tidak begitu ya. Kalau di pria gimana, Dokter Riki? Ada nggak pengaruh obesitas terhadap kondisi parameter sperma nih? Kalau di wanita kan jelas nih ya, dibahas oleh Prof. Samsul dan Prof. Tono tadi. Ya, betul. Penelitian mengenai obesitas dengan kualitas sperma ini baru terungkap sebenarnya di 2018. Jadi agak telat kalau kita katakan mereka pada bilang apa hubungannya obesitas dengan itu, tapi ternyata obesitas dengan lemak perifer itu ternyata meningkatkan
hormon estrogen. Kita tahu itu bahwa adipose itu hormon estrogennya meningkat sekali tinggi, sehingga akibatnya apa? Akibatnya adalah hormon testosteron dari si pasien akan menurun, dan inilah kenapa kualitas sperma akhirnya terganggu. Ya. Ya. Baik, terima kasih ya. Baik, kita maju lagi barangkali ya, Prof. Tono dan Prof. Samsul. Dr. Riki dulu, mohon maaf. Kalau misalkan DNA fragmentasi lebih dari 30%, apakah angka keguguran berulang menjadi ikut naik juga, Dr. Riki? Ya, sebenarnya kalau menurut penelitian yang tadi saya tampilkan itu dari Stevens dan teman-teman, itu memang betul bahwa DNA fragmentasi yang tinggi itu mengakibatkan kualitas sperma yang jelek, dan selection by nature, by alam, itu akan terjadi biasanya aborsi berulang. Itulah kenapa DNA fragmentasi indeks ini diharapkan bisa lebih rendah dari 25%. Nah, sekarang bagaimana cara menurunkan? Karena tadi saya lihat ada beberapa yang bertanya, tentu kita harus cari dulu penyebabnya. Karena DNA fragmentasi indeks ini meningkat bisa dari berbagai macam masalah. Yang pertama adalah diabetes, yang kedua varikosil, yang ketiga polusi, rokok, alkohol, dan infeksi. Nah, pemberiannya yang paling bagus adalah atasi penyebabnya, cari penyebabnya. Kalau penyebabnya sudah disingkirkan, maka kita bisa tambahkan antioksidan, karena antioksidan diketahui dapat menurunkan DNA fragmentasi indeks. Ya, boleh. Saya tambah sedikit barangkali, saya tanya lebih lanjut sedikit saja barangkali. Dari sekian banyak antioksidan yang ada, Dr. Riki ya, mana yang evidensinya paling besar? Q10 kah? Vitamin D kah barangkali, atau yang bagaimana, silakan. Sorry aja. Sebenarnya kalau Q10 lebih ke arah morfologi. Jadi antioksidan yang paling bagus itu memang yang mengandung asam folat, zinc. Nah, ini antioksidan yang paling bagus yang memang selenium, arginin, dan sebagainya itu di 8 mikronutrien utama itu ternyata memang sangat bisa terbukti menurunkan DNA fragmentasi indeks. Ya, baik. Sekalian juga promosi barangkali nanti di simposium ada sesi tentang Dr. Riki ya, antioksidan. Saya ke Prof. Samsul dulu sebentar barangkali. Prof, di Surabaya penyebab keguguran berulang, pengalaman Prof apa nih, Prof? Sebelum saya ke Prof. Tono nanti. Keguguran berulang? Ya, penyebab keguguran paling sering di pengalaman Prof? Apa etiologi yang paling sering? Keguguran berulang itu 50% tidak diketahui sebabnya. Ya, baru kita harus berpikir kembali lagi secara sistematis. Yang kami alami di sini, pendapat saya pribadi, yang pertama kali kita lihat yang dari yang 50% tadi kita cek adanya autoimun, ACA, ya ada auto apa itu ACA, lipid antibody, ya itu yang kita cek. Dan juga yang tidak boleh lupa ialah fungsi tiroid, itu yang seringkali kita kadang-kadang lupakan. Jadi di situ kemudian kita harus pikirkan juga apakah ada kelainan dari anatomi dari uterusnya sendiri yang harus kita cek. Jadi harus dipikir secara sistematis, Mas. Jadi makanya kita infertilitas ini sangat kompleks dan sangat banyak penyebabnya, maka kita harus berpikir sistematis dan step by step, tidak boleh berantakan, dan diperlukan adjustment yang baik. Karena meskipun sudah step by step, masih dibutuhkan seperti dikatakan Prof. Tono tadi, bagaimana ovarinya, bagaimana stromanya tebal atau tidak, dan sebagainya. Malah mungkin apakah folikelnya itu tersebar apa tersusun di pinggir dan sebagainya. Itu perlu adjustment yang sangat baik dan tergantung jam terbang. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kalau Prof. Tono dalam beberapa bulan terakhir nih lagi senang tiroid nih, silakan Prof. Iya. Promosi apa tentang tiroid nih, silakan. Jadi setelah kita amati keguguran berulang, justru pangkal tolaknya adalah WHO 2, ya, adalah PCOS yang tidak ditangani secara tuntas, ya, hanya induksi ovulasi, hamil biarkan saja. Nah, ini pentingnya memberikan
atau maintenance terapi insulin sensitizer kalau diberi. Nah, rata-rata ketika hamil dia dihentikan, itu juga keguguran. Yang kedua adalah hormon tiroid, ternyata hipotiroid subklinis. Saya juga tadinya tidak menyangka, ketika diperiksa orang dengan PCOS agak gemuk, biasanya terjadi peningkatan dari TSH, ya. TSH yang lebih dari 4 itu bisa menyebabkan pemendekan fase luteal. Jadi sebetulnya Dr. Hartanto, fase lutealnya banyak yang terganggu. Oleh karena itu, dukungan fase luteal pada pasien-pasien yang memerlukan diduga akan terjadi defek fase luteal, kita harus perhatikan. Hanya satu tadi Dr. Hartanto yang Dr. Riki katakan bahwa ada satu jurnal dari Systematic Review 2017 bahwa DNA fragmentasi lebih dari 30% meningkatkan secara signifikan terjadinya aneuploidy, ya. Jadi itulah penyebab salah satu keguguran berulang dari faktor sperma. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Sedikit barangkali Prof. Tono, metformin secara praktis kapan kita hentikan kalau pasiennya hamil? Ini kan sukanya di masyarakat banyak nih beredar barangkali ya, jangan pakai metformin atau pakai aja nggak apa-apa. Ya, jadi ada studi yang mengatakan 16 minggu. Ada juga pendapat atau studi yang mengatakan tidak apa-apa sampai lahir. Hanya perhatikan sekarang orang habitus mana yang kita berikan. Kalau misalnya dia lean PCOS atau tidak terlalu gemuk, boleh 12-16 minggu kita stop. Tetapi kalau dia obesitas, kemudian ada komorbid lain dan di metabolik, sebaiknya sampai lahir. Toh tidak ada kerugiannya itu, ya. Jadi kemudian bertanya, yang paling safe yang mana? Minimal sampai 12 minggu ketika plasenta itu sudah terbentuk sempurna, minimal itu ya. Kalau saya memberikan minimal 12 minggu, ya. Hanya pada orang-orang yang memang betul diterapi dengan PCOS berat, dengan obesitas apalagi lebih dari overweight-nya dari 25 BMI-nya, kita berikan sampai dia melahirkan gitu. Itu Dr. Hartanto. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan jadi ini ya, para peserta nyatet nih, ada mutiara-mutiara dari Prof. Tono, Prof. Samsul, dan Dr. Riki. Ini barangkali terakhir nih sebelum kita kembali ke Dr. Hanom, untuk Prof. Samsul. Prof, bagaimana kalau siklus menstruasinya sangat tidak teratur? Menghitung hari menstruasinya bagaimana? Maksudnya mungkin kapan kita menentukan siklus yang baru pada pasien yang mensnya tidak teratur atau bahkan amenorrhea, Prof. Ya, monggo. Ya, pertama tadi siklus haid tidak teratur itu bisa PUA, bisa oligomenorrhea, atau bisa amenorrhea. Dan itu petanda adanya gangguan ovulasi. Nah, kemudian kita baru berpikir ini gangguan ovulasi tipe yang mana? WAU1, 2, 3, 4. Ya, baru dari sana kita akan bisa memilah dan memilih. Ya, yang paling sering ialah WHO 2, PCOS. Ya, PCOS itu kalau saya memakai yang paling sulit menurut pengalaman saya, PCOS adalah PCOS yang amenorrhea, yang dimana endometriumnya tipis. Itu menunjukkan bahwa androgennya cukup tinggi. Karena apa? Karena endometrium tipis ini berarti di endometrium pun reseptor dari estrogen juga akan rendah. Jadi ini akan tambah menyulitkan. Jadi kalau kembali lagi, kalau ada orang amenorrhea siklus haidnya, kalau amenorrhea kita sekarang saya mau apa? Hari ke ini untuk pemeriksaan darah atau untuk terapi. Kalau amenorrhea untuk pemeriksaan darah, ya saya bisa anytime, karena ini amenorrhea panjang. Anytime pemeriksaan darah apa yang saya mau periksa? FSH, LH, prolaktin, dan sebagainya. Tetapi kalau untuk induksi ovulasi dikatakan bahwa kalau amenorrhea itu dikatakan kalau saya memakai klinisisitrat
tidak perlu saya membuat HX dulu. Tetapi kalau saya memakai letrozole, saya harus membuat HX dulu. Jadi itu tidak tergantung saya mau apa. Saya mau apa? Apa sih? Ya, baik. Dr. Hartanto. Ya, siap. Nih, Dr. Hartanto. Ya. Jadi kebetulan ada peserta yang ingin menanya langsung secara live. Silakan. Jadi bisa nanti kami tampilkan peserta yang akan bertanya. Silakan ditampilkan di studio sebelah. Ya. Ini kalau nggak salah peserta dari Jawa Tengah ya, Dr. Hanum. Ya, ini Dr. Sigit nih. Silakan. Ya, silakan Dr. Sigit melaporkan dari Solo. Assalamualaikum Prof. Dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dari Solo Prof. Dokter. Saya dari halo Prof. Tono. Saya Dokter Haji dari Solo. Nah biasanya saya tiap tahun itu ke Bandung karena mau ikut MTE ini Prof. Jadinya. Nah tahun ini saya di Solo aja. Nah tapi alhamdulillah MTE masih bisa ada dan saya masih bisa tanya-tanya ini Prof. Nah, saya izin bertanya Prof. Ada beberapa pertanyaan ini. Mungkin pada Prof. Tono atau Prof. Samsul pada kasus sehari-hari ini Prof. Jadi pasien program hamil di saya sendiri untuk program hamil saya membuat adalah program kehamilan alami terencana. Jadi saya belum masuk ke inseminasi atau bayi tabung Prof. Yang saya mau tanyakan beberapa kasus yang ada yang sering pasien pertama kali datang itu saya suruh cek analisa sperma dan HSG. Alhamdulillah hasilnya normal Prof. Kemudian siklus mensnya juga dalam batas normal. Kemudian pada pertemuan kedua saya akan cek untuk deteksi ovulasi dengan transvaginal dan pada saat itu tidak didapatkan folikel yang matang Prof. Jadi folikelnya itu ukurannya 1,2 dan 1,4. Nah pertanyaan saya Prof, kapan saya bisa untuk melakukan induksi ovulasi dengan pemberian clomiphene citrat, letrozole atau dengan gonadotropin Prof pilihannya. Ini kasus pertama ya Prof. Kasus yang kedua Prof yang saya dapatkan juga, minta triknya dong Prof untuk pemberian HCG atau nanti Ovidral itu Prof. Setelah kita lakukan pematangan folikel itu, kapan kita bisa lakukan pemberiannya itu Prof. Kemudian ada lagi Prof, mumpung dari Solo ini, mumpung saya bisa langsung dengan Prof. Tono dan Prof. Samsul ini, jadi perlukah kita memberikan modalitas suplementasi prakonsepsi, yaitu asam folat sama vitamin E, karena kalau menurut saya dengan kita berikan banyak-banyak seperti itu kan harga juga jadi mahal ya Prof. Itu bisa digunakan ke pasien untuk pengecekan HSG atau analisa sperma tadi. Untuk Dr. Ricky Prof, saya izin bertanya, ini Dr. Ricky, di tempat saya sudah melakukan analisa sperma, kemudian sperma yang baik tadi untuk melakukan berhubungannya itu, kalau tadi saya lihat Dr. Ricky setiap mungkin abstinensia 2-3 hari kita baru cek analisa sperma, tapi kalau setelah kita dapatkan ovulasi atau pemberian HCG tadi dokter, kemudian kami akan menyuruh pasien ini untuk berhubungan. Nah tadi beberapa kasus saya bilang ke pasien 36 jam sekali, tapi ada tadi tiap sehari sekali. Apakah nanti kualitas sperma itu tetap baik ya dokter Riki ya kalau kita 24 jam atau tiap berapa jam itu dokter Riki? Yang terakhir, faktor morfologi dari WHO itu kan 4% dokter Riki. Nah beberapa pasien saya mainnya kan program kehamilan alami terencana, sehingga dengan hanya morfologi ini hanya 6% atau 7% itu apakah bisa dengan program hamil alami berhubungan seperti biasa itu untuk pembuahan itu dokter Riki? Terima kasih kita Dr. Hartanto, terima kasih dari Solo. Terima kasih, sehat selalu Prof. Baik, terima kasih, ditunggu jawabannya ya. Ya. Pertanyaannya apa tadi ya Dr. Hanum? Luar biasa pertanyaannya. Pertanyaannya apa tadi ya? Ya. Kalau yang apal malah Dr. Riki dulu barangkali ya. Nah, berhubungan Kalau profesor tuh udah mulai lupa. Ya.
fire answer aja Dokter Ricky kalau ini. Ya, mangga. Mengenai kualitas sperma, kalau kita, ya memang banyak mitos yang mengatakan kalau kita sering-sering berhubungan intim, kira-kira kualitas sperma terganggu nggak? Nah, alhamdulillah ini hanya mitos. Memang secara viskositas itu berubah. Jadi kalau kita selalu melakukan hubungan intim yang rutin, misalnya 1 kali sehari atau 2 kali sehari, secara viskositas berubah. Oleh sebab itu banyak yang bilang akhirnya mitos, kalau encer mah nggak subur, kalau kental subur. No, itu hanya hoax atau mitos. Jadi kualitas sperma tidak akan berubah dengan seringnya melakukan hubungan intim. Tetapi viskositas cairan semennya ya. Karena kan kita tahu tadi Prof. Samsul juga udah ngomong bahwa yang diejakulasikan itu tidak spermatozoa saja, tapi ada cairan semen, vesicula seminalis, dan sebagainya. Nah, secara viskositas berubah, tapi kualitas sperma tidak. Kenapa? Karena memang sperma ini diapoptosis dan diproduksi kembali dalam waktu 78 hari. Oleh sebab itu, kalau ingin menilai kualitas sperma, perbaikan kualitas sperma, improvement kualitas sperma itu disarankan setiap 3 bulan. Kenapa? Karena 78 plus 21 itu untuk maturasi, 78 hari untuk proses apoptosis spermatogenesisnya. Kebalik. 78 spermatogenesisnya, 21 hari untuk apoptosisnya. Nah, itu makanya kenapa diambil 90 hari. Nah, itu mungkin salah satu jawaban masalah koitus yang sering mengganggu nggak kualitas sperma, tidak. Nah, kemudian morfologi, tadi katanya morfologi 6-7%. Seperti yang saya bilang, berdasarkan data kategori WHO, persental kehamilan itu at least kalau mau sampai 50%, itu persental kehamilannya adalah morfologinya sebaiknya 15%. Nah, jadi kalau 6-7% biasanya saya akan tingkatkan lagi dengan antioksidan dan dicek lagi 3 bulan kemudian. Harapannya minimal 10-11%. 10-11% itu kemungkinan kehamilannya naik menjadi 40%. Jadi morfologi kalau bisa ditingkatkan kembali. Nah, apa-apa saja sih yang bisa meningkatkan morfologi? Nanti hari Minggu ya, kalau nggak salah. Hari Minggu nanti ya, kita ngobrol lagi. Terima kasih Dr. Ricky. Saya pindah ke Prof. Tono. Silakan Prof, bertanggung jawab Prof. yang mana dulu? Yang mana dulu nih? Tadi pertanyaannya? Dr. Hanom apal kok di belakang. Coba Dr. Hanom apa? Coba. Jadi tadi ada pertanyaan apa ya, lupa, saking terkesimanya dengan Dr. Ricky sampai lupa pertanyaannya. Ada yang ingat? Boleh, Dokter. Mungkin Prof. Samsul, coba saya ingat-ingat sebentar. Atau Dr. Sigit bisa membuat pertanyaannya dalam 2 kata aja, apa gitu ya? Ya, Prof. 2 kalimat. Ya, Prof, sama izin, Prof. Ya. Jadi pasien datang sudah dilakukan analisa sperma dan HSG dalam keadaan baik semua, Prof. Ya. Ini follicle yang saya dapatkan itu 1,2 dan 1,4, Prof. Pada hari. Kemudian untuk injeksi ovulasi saya memberikan apa, Prof? Kemudian pada kasus yang kedua untuk mungkin satu-satu dulu Ali. ya, Prof. Ya, jadi tadi pertanyaannya ketika dipantau hari ke 12 tadi tidak sesuai ukuran folikel, ya. Itu pertanyaannya ya, dengan stimulasi CC. Nah, ini penting, kadang-kadang sering terjadi pada pasien-pasien dengan PCOS hiperandrogen, ya, Dokter Sigit. Nah, kebetulan ada Dokter Sigitnya. Jadi kita harus melihat apakah sebelumnya ketika dia sebelum ke Dokter Sigit itu dia pantau dulu atau tidak, diberikan CC dulu atau tidak. Nah, kalau misalnya diberikan CC dulu, itu jangan diberikan lagi. Kita harus beralih. Apa sih modalitas yang paling baik? Yang paling baik, kalau yang ini gagal, kita berikan gonadotropin. Atau kita evaluasi ulang.
bagaimana struktur dari ovariumnya, ya, struktur ovariumnya. Yang kedua, apakah AMH-nya diperkirakan kalau belum diperiksa? Diperkirakan tinggi nggak dengan melihat struktur folikelnya? Kalau AMH-nya tinggi, itu kadang-kadang sensitivitas FSH dosis rendah, karena kan clomifen itu adalah antiestrogen, akan menyebabkan hipoestrogen di tubuh, sementara kemudian secara feedback akan memberi sinyal kepada hipofisis untuk mengeluarkan GnRH dari hipotalamus, dan GnRH dikeluarkan, kemudian FSH akan keluar. Nah, FSH yang keluar itu belum tentu cukup untuk menstimulasi sel-sel telur, terutama apabila di ovariumnya itu kaya akan androgen, ya, sehingga ini yang menyebabkan dia kenapa tidak berkembang. Ada kepustakaan hal-hal yang seperti ini tadi, makanya yang perlu kayak seperti ini adalah exercise dulu, atau misalnya turunkan berat badan dulu. Ada juga azuvan. Azuvan itu takutnya dengan dari ginjalnya bermasalah juga, anak ginjalnya diberikan dexamethasone atau kortikosteroid, ya, kalau misalnya sudah berkali-kali ini, ya. Tapi kalau baru sekali, kita evaluasi secara keseluruhan. Ada gradasi dari stimulasi ovulasi. Apa stimulasi ovulasi atau regimen apa yang terbaik? Adalah gonadotropin. Nanti Dr. Hartanto pada kursus sore hari ini akan membahas bagaimana strategi protokol gonadotropin dari yang rendah sampai ke yang tinggi. Tetapi kita akan ajarkan dosis gonadotropin yang sederhana. Misalnya hari ke-3, ke-5, ke-7. Dan ada protokol-protokol lain yang akan apa yang dikatakan Dr. Sigit itu. Ya, saya kira baik. Itu Prof. Samsul mungkin ada sedikit tambahan barangkali, Prof. Monggo, kita masih punya waktu. Tapi saya kira Prof. Tono sudah sangat lengkap. Cuma sebetulnya satu, umur berapa pasien ini? 2, berapa lama kawin? 3, tadi sudah dikatakan terapi apa yang sudah diberikan? 4, bagaimana siklusnya? Karena pasien ini tadi di TVS hari ke-12, betul, hari ke-12. TVS itu tolong ditulis hari ke-berapa. Ini sangat penting untuk kita. Nah, dan kalau ini sudah 14 mili, berarti sudah mulai ada yang dominan. Nah, mulai ada yang dominan. Dan tolong endometrinya tebalnya berapa? Laminar apa tidak? Apa artinya? Estrogennya sudah diproduksi dengan baik apa tidak? Kalau estrogen sudah baik, sudah 14 mili, kalau saya biarkan saya tunggu 3 hari lagi. Karena apa? Sehari 2 mili. Kalau saya mencapai 20, makanya kira-kira 3 hari lagi. Mau berkembang apa tidak? Jadi tolong kita berpikirnya secara seperti Prof. Tono tadi, secara komplit. Demikian juga yang sederhana juga harus kita kumputi. Jadi kita jangan, misalkan kamunya sudah 10 tahun, ya, kamu umurnya sudah 39 tahun, ya, tuh. Berarti sudah kembali lagi spermorah. Berarti saya sudah ke arah yang agresif. Jadi tolong berpikirnya secara komprehensif, secara sistematis, sehingga yang dikatakan Prof. Tono tadi sudah mungkin bagus, tapi tolong dilengkapi. Dari situ kita bisa menentukan saya ini mau jadi kalau saya menghadapi pasien misalkan umur 25 tahun sama umur 35 tahun dengan kondisi yang sama, sikap saya berbeda. Kalau yang 35 tahun saya akan agresif. Kalau 25 tahun, katanya orang Surabaya, kalau cacak menang cacak, melek kata, cacak bisik, apa.
Tetapi kalau 35-37 tahun, waduh mau dipilih. Kalau anak tak tahu, saya suaminya marah. Jadi hati-hati Mas, hati-hati. Itulah gunanya scaring. Jangan sampai terjadi keterlambatan pengobatan. Saya kira nambahkan itu aja Pak. Baik, terima kasih Prof. Samsul. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Dr. Sigit banyak ya yang bisa dipetik dari pendapat para pakar ini ya. Sebetulnya skenario-nya saya di sini untuk diskusi, bukan jadi moderator, Dr. Hanung. Tapi buntutnya jadi moderator, tapi ya alhamdulillah tugas saya selesai karena waktunya pun sudah habis gitu ya. Nanti honornya ditambah. Ya. Saya ada closing statement. Ada closing statement teman-teman sejawat sekalian dari Prof. Tono, silakan Prof. Ya. Kebetulan barusan Prof. Samsul bilang, ini teman-teman, di infertility itu ada panduan, ada protokol, ada SOP. Tidak bisa diterapkan sama pada setiap orang. Kita harus melihat bagaimana BMI-nya, bagaimana klasternya. Tadi saya bagi klaster. Beda klaster 30 tahun ke bawah, 30-35, di atas 35 tahun. Diagnosanya sama, tapi klasternya berbeda. Oleh karena itu, kebanyakan kan kelainannya adalah di bentuk gen. Maka dari setiap klaster itu, dari setiap penyakit itu, misalnya endometriosis, kita pahami dulu fenotipnya. Kita berhadapan dengan fenotip yang mana dari endometriosis ini. Kemudian perkiraan stadiumnya, stadium berapa, itu satu. Pada PCOS, kita tahu dia kelainan genotip. Tapi fenotip yang mana ini? Hipersekresi LH yang tadi Dr. Sigit katakan kemungkinan itu. Terapinya akan berbeda, walaupun diagnosisnya sama, Rotterdam sama, memenuhi kriteria PCOS. Apakah dia lean atau gemuk dan lain sebagainya. Itulah mungkin closing statement dari saya. Perhatikan klasternya. Kemudian satu klaster lagi adalah lama infertilitas. Itu penting juga. Klaster satu lagi, klaster Dr. Riki. Bukan klaster COVID ini. Klaster Dr. Riki itu seberapa berat sperma itu perlu diklarifikasi untuk kita konservatif gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Hanam, tugas saya selesai. Mudah-mudahan peserta dapat mengambil banyak manfaat dari diskusi kita kali ini. Terima kasih. Silakan Dok. Terima kasih Dr. Altanto. Terima kasih juga pada Prof. Samsul, Prof. Tono, Dr. Riki, Dr. Sigit. Dengan berakhirnya diskusi tadi, berakhir juga acara kita. Mohon maaf pada para peserta, waktu kita agak mundur, tapi alhamdulillah tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan workshop Insuransi Dasar tadi. Tidak itu. Kamu gede ya ini? Hah? Sayang kamu nggak pernah ada yang meraba-raba.